Sebelum dialog kami lanjutkan, berikut kami tampilkan grafik ciri-ciri beras asli dan beras plastik. Dan berikut kami tampilkan dampak bagi kesehatan jika kita mengkonsumsi beras plastik. Ya, itu tadi udah kita simak bersama, ada sejumlah resiko ya, tentunya ini yang menjadi sumber keresahan masyarakat juga. Iya, kalau ada satu peribahasa nasi telah menjadi bubur, mungkin ini satu-satunya nasi tidak bisa menjadi bubur nih, Betul nasi sekali. dari beras Makanya plastik si Bu ya. Dewi itu juga melapor dari pertama ya. Baik Pak Abdullah, Anda kan sudah cukup lama berorganisasi, apakah ini pertama kalinya mendengar kasus beras terbuat dari plastik? Ya, ini baru pertama kali dan kami cukup shock. Mbak, tadi pedagang juga sempat diliput ya. Memang pedagang sempat bingung kok ada beras plastik gitu. Tapi memang setelah dikonfirmasi dengan semua pihak, ternyata memang belum bisa dipastikan, belum bisa ditemukan apakah itu sudah benar-benar beras plastik atau tidak. Itu masih didalami oleh BP POM. Walaupun 2 jam atau 3 jam yang lalu kami dapat informasi Skufindo telah mengeluarkan hasilnya. Saya juga belum lihat secara detail, tapi paling tidak begini, ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Pihak Kementerian Perdagangan, pihak Kementerian Pertanian, Bea Cukai, Kepolisian dan lain sebagainya harus mengevaluasi pengawasan barang-barang dari luar masuk ke Indonesia. Kami juga begitu, kami juga terus mensosialisasikan kepada pedagang untuk meningkatkan sumber daya manusianya secara terus-menerus, termasuk mensosialisasikan mana sih beras yang asli, mana yang palsu, kira-kira itu. Tapi sebenarnya ini hanya ada di satu kios ya Mas ya? Yang teridentifikasi, yang melaporkan hanya 1 orang dan Baru satu kios yang di pasar itu memang tidak ada kios lain yang terbukti ada beras plastik itu. Tapi setelah kita dalami begini, Mbak, bahwa di satu pasar, wilayah pasar di Bekasi itu pengambilan beras itu kan bisa kita identifikasi ya. Kira-kira dari Cianjur, dari Karawang, dari Jawa itu bisa kita identifikasi. Maka ini sudah mulai harus kita sosialisasikan ke pedagang dari mana sebenarnya mereka ngambil barangnya. Ini sebenarnya harus cepat. Sambil nunggu BP POM, saya berharap kementerian dan instansi terkait termasuk pihak kepolisian untuk mempercepat prosesnya. Karena kalau ini berlarut-larut kasihan pedagangnya. Kalau dari diskusi IKAPI sendiri bagaimana? Sudah pernah belum mengecek langsung ke pasar yang ada di Bekasi itu? Oh, sudah. Kami sudah kami coba cross check ke tempat-tempat di mana mereka mendapatkan beras itu. Termasuk kita juga cross check di beberapa pasar induk beras. Tapi memang ini masih dalam pendalaman juga ya dari pihak kami. Ini cukup sulit kami bayangkan kalau kasus ini berlarut-larut, isu ini berlarut-larut, iya, karena betul. pedagang yang dirugikan. Nah, kalau satu kios itu suppliernya dari mana Mas? Ada beberapa macam beras kan, tapi yang sudah teridentifikasi Cianjur, Karawang, sama Jawa. Nanti kita bisa dalami. Dan harusnya walaupun cuma informasi. 1 kios yang ditemukan beras ini dan tidak keseluruhan pasar, 1 kios ini pun tentunya kan menjual ke banyak pihak. Iya. Kalau memang betul beras itu bermasalah, tentunya dalam beberapa hari ke depan atau beberapa waktu ke depan kita juga akan mendengar laporan serupa Ya, saya berharap, seperti yang sudah kita terima. Saya berharap BP POM tidak menemukan bukti itu dan ini hanya asumsi atau isu ya. Baik, kita akan segera menyapa, sudah ada penelpon pertama. Kita akan langsung sapa Ibu Gunarsi dari Bekasi. Silakan Ibu Gunarsi dengan tanggapannya atau mungkin ada pengalaman juga. Ya, ini menarik sekali ya bahasannya tentang beras plastik. Saya kebetulan di Bekasi juga, Bu. Kan kemarin temuannya di Bekasi ya. Jadi apakah memang seluruh Bekasi itu memang sudah beredar beras itu atau bagaimana? Apakah memang benar itu
ada bahan plastiknya atau bagaimana, terus cara membedakannya apakah memang benar dengan cara mencelupkan, saya baca di internet ya, katanya dengan mencelupkan berasnya ke dalam air, kalau yang mengambang itu plastik, yang tenggelam itu beras asli atau bagaimana, soalnya meresahkan sekali gitu. Terus dampaknya kalau misalkan memang sudah terlanjur kemakan itu bagaimana ya? Apa memang bisa dikeluarkan atau bagaimana cara mengeluarkan racunnya begitu? Demikian. Terima kasih. Ibu. Ya. Iya, Bu Gunarsi dari Bekasi. Tadi kita sudah membahas ya sebenarnya semua pertanyaan. Tapi sebenarnya jadi keresahan adalah bagaimana jika beras itu ternyata masih ada di Bekasi dan sekitarnya. Jadi apa yang saat ini sedang disosialisasikan oleh IKAPI sendiri? Ke pedagang ya. Sosialisasi ini pasti dua arah ya, ke pemerintah dan sebagai penanggung jawab dan ke pedagang. Pemerintah itu tidak hanya pemerintah pusat tapi jajaran Kementerian Perdagangan di bawah. Memang selama ini pengawasan saya anggap dalam tanda kutip lemah ya. Kok sampai bisa beras Cina yang kebetulan kita nggak pernah impor beras, koordinasi dengan bea cukai bagaimana? Ini memang kami rasakan cukup lemah. Tapi ini jadi bahan evaluasi lah. Tidak hanya ke pemerintah tapi juga kami. Kami juga mensosialisasikan ke pedagang, jika ada 1 atau 2 orang pedagang di salah satu pasar itu nakal gitu ya, yang mencoba bermain mengoplos beras dengan kualitas yang sangat buruk atau beras yang plastik, informasikan kepada paguyuban atau informasikan kepada kami langsung di DPP KAPI, kami akan terus menindaklanjuti laporan itu. Tapi kami meyakini begini, pedagang itu pada dasarnya mereka bersaing untuk bertahan bisa hidup. Mereka bersaing sehat untuk bisa bertahan hidup. Kalau sedikit tadi saya ceritakan, kalau sayurnya teman yang lain gitu, itu ada sedikit busuk, mereka pasti buang. Begitu juga beras. Beras kalau ada sedikit tidak baik, persaingan dengan pedagang yang lain itu akan terasa. Artinya tidak akan dengan tahu-menahu seorang pedagang itu membiarkan pembelinya membeli beras yang bermasalah. Betul. Baik, kita masih ada 1 segmen lagi, usai jeda berikut pemirsa Lunch Talk akan kembali.